Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang suku banyak atau polinomial. Kita mulai dari pengertian suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat N, dengan N itu merupakan bilangan caca dan AN tidak sama dengan 0, itu dapat ditulis dalam bentuk, nah ini dia, AN dikali X berpangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X berpangkat N kurang 1, dan seterusnya sampai nanti pada akhirnya A1 dikali X berpangkat 1 ditambah A0. Nah, di sini harusnya ada tulisan X berpangkat 0 namun tidak ditulis. Selanjutnya AN, kemudian AN kurang 1, kemudian AN kurang 2, dan seterusnya sampai dengan A1 dan A0. Ini berturut-turut merupakan koefisien atau angka di depannya dari X berpangkat N, X berpangkat N kurang 1, X berpangkat N kurang 2, dan seterusnya, kemudian di sini X dan X berpangkat 0. Jadi maksudnya AN ini merupakan koefisien daripada X berpangkat N. Demikian juga AN kurang 1 itu merupakan koefisien daripada X berpangkat N kurang 1, dan seterusnya demikian. Kemudian ingat bahwa X berpangkat 0 itu tidak lain adalah 1 untuk X-nya tidak sama dengan 0. Sehingga bentuk daripada A0 dikali X berpangkat 0 itu sama dengan A0. Karena ini tadi sudah dikatakan 1. Dengan demikian, maka A0 ini disebut dengan konstanta atau bilangan tetap. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Jika suku banyak dalam variabel X dinyatakan sebagai fungsi, maka bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. Nah ini dia, fx sama dengan AN dikali X berpangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X berpangkat N kurang 1, dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti ditambah A0. Ingat sekali lagi bahwa A0 itu tidak lain adalah konstanta atau bilangan tetap. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang pertama, tentukan derajat koefisien dan suku tetap dari suku banyak. Bagian A, 6x berpangkat 4 kurang 3x berpangkat 3 ditambah x berpangkat 2 ditambah 3x lalu dikurang 5. Lalu bagian B nya adalah ini. Kita lihat penyelesaiannya bagian A. Untuk bagian A ini, suku dengan pangkat tertinggi itu adalah 6x berpangkat 4. Jadi suku dengan pangkat tertinggi adalah 6x berpangkat 4. Sehingga dengan demikian maka derajat suku banyak ini adalah 4. Karena pangkat tertingginya adalah 4. Kemudian untuk menentukan koefisiennya, koefisien daripada x berpangkat 4, maksudnya di sini angka di depannya x berpangkat 4 itu adalah 6. Sehingga koefisien daripada x berpangkat 4 adalah 6. Kemudian koefisien daripada X berpangkat 3, kita lihat di sini. Angka di depannya X berpangkat 3 adalah min 3. Maka koefisien daripada X berpangkat 3 adalah min 3. Demikian juga koefisien daripada X berpangkat 2. Angka di depannya ini adalah 1 namun tidak ditulis. Sehingga koefisien daripada X berpangkat 2 itu adalah 1. Kemudian kita pindah ke koefisien daripada X. Angka di depannya di sini adalah 3. Maka koefisien daripada X adalah 3. Sedangkan konstantanya atau bilangan tetapnya di sini adalah min 5. Saya kira jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan B, yaitu 4x berpangkat 5 ditambah 2x berpangkat 3 dikurang 3x berpangkat 2 ditambah 2x. Suku dengan pangkat tertinggi adalah 4x berpangkat 5. Maka dengan demikian suku banyak ini berderajat 5 karena pangkat tertingginya adalah 5. Selanjutnya untuk menentukan koefisien-koefisiennya.
koefisien daripada X berpangkat 5, karena angka di depannya X berpangkat 5 di sini 4, maka koefisien daripada X berpangkat 5 adalah 4. Lalu koefisien daripada X berpangkat 4, di sini X yang berpangkat 4 itu tidak ada. Sehingga dengan demikian koefisien daripada X berpangkat 4 itu adalah 0. Saya kira jelas ya. Kemudian koefisien dari yang berpangkat 3, koefisien daripada X yang berpangkat 3 tentu di sini adalah 2. Nah, ini dia. Kemudian koefisien daripada X yang berpangkat 2 berarti angka di depannya di sini adalah min 3. Sehingga koefisien daripada X berpangkat 2 adalah min 3. Kemudian koefisien daripada X berpangkat 1 tentunya 2. Kemudian konstantanya atau bilangan tetapnya tentu di sini adalah 0. Karena di sini tidak ada ya. Ini tidak mungkin mau ditulis ditambah dengan 0. Sehingga suku tetap atau konstantanya adalah 0. Saya kira jelas ini mengenai contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan derajat koefisien dan konstanta dari suku banyak yang bentuknya seperti ini. Jadi jika bentuknya merupakan perkalian seperti ini, maka kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu. Jadi X dikali dengan 2X akan diperoleh 2X kuadrat. Kemudian X-nya ini kita kalikan lagi dengan 1 diperoleh X. Kemudian dikali dengan X kurang 3. Nah, ini dia. Ini juga sama perkaliannya. Jadi 2X berpangkat 2 kita kalikan dulu dengan X, akan diperoleh 2X berpangkat 3. Kemudian 2X berpangkat 2 kita kalikan dengan min 3, akan diperoleh min 6X berpangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal X ini kita kalikan dengan X yang sebelah kanan ini. Jadi X dikali X akan diperoleh X berpangkat 2. Kemudian X dikali dengan min 3 akan diperoleh min 3X. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah sama-sama berpangkat 2. Maka ini bisa disatukan. Jadi min 6x kuadrat ditambah 1x kuadrat itu hasilnya adalah min 5x kuadrat. Sehingga bentuk penyederhanaan dari x dikali 2x tambah 1 dikali x kurang 3 itu hasilnya adalah 2x berpangkat 3 dikurang 5x berpangkat 2 dikurang 3x. Dengan demikian kita sudah dapat menentukan derajat suku banyak ini. Kita lihat pangkat tertingginya di sini adalah 3. Kita lihat suku dengan pangkat tertinggi adalah 2x berpangkat 3. Jadi dengan demikian maka derajat suku banyak ini adalah 3. Kemudian kita akan menentukan koefisiennya. Koefisien daripada X berpangkat 3 tentu angka di depannya di sini adalah 2. Maka koefisien X berpangkat 3 adalah 2. Kemudian koefisien daripada X berpangkat 2 tentunya min 5. Saya kira jelas ya, angka di depannya di sini min 5. Kemudian koefisien daripada X, angka di depannya dari X adalah min 3. Maka koefisien dari X adalah min 3. Sedangkan konstantanya atau suku tetapnya di sini adalah 0 ya, karena di sini tidak ditulis. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut. Yaitu ke bagian berikutnya, yaitu tentang operasi aljabar pada suku banyak. Yang bagian A yaitu penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Misalnya 3x berpangkat 4 ini sejenis dengan min 2x berpangkat 4 karena sama-sama berpangkat 4, maka ini dikatakan sejenis. Jadi ini bisa dijumlahkan atau bisa diperkurangkan karena dia sejenis. Kemudian 3x berpangkat 4 itu tidak sejenis dengan 2x berpangkat 2. Karena ini berpangkat 2, ini berpangkat 4, maka ini dikatakan tidak sejenis. Nah, jika tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau disatukan atau tidak bisa diperkurangkan. Saya kira jelas. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada suku banyak itu dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ketiga ini. Diketahui suku banyak dalam fx sama dengan min 4x berpangkat 3 ditambah 2x berpangkat 2 dikurang 7x tambah 6
Sedangkan Gx-nya itu sama dengan 2x berpangkat 3 dikurang x berpangkat 2 ditambah 4 dikurangi 5. Pertanyaannya yaitu pertanyaan A ya, fx ditambah gx. Pertanyaan B, fx dikurang gx. Nah, kita selesaikan satu-satu. Kita lihat dulu penyelesaian bagian A. Nah, ini dia fx-nya, kemudian ini gx-nya adalah ini. Kita lihat yang sejenis, kita kumpulkan yang sejenis. Ini min 4 berpangkat 3, tentu sejenis dengan 2x berpangkat 3. Karena ini ditambah ya kita kumpulkan. Nah, ini dia. Jadi min 4x berpangkat 3 ditambah dengan 2x berpangkat 3. Karena dia sama-sama berpangkat 3, berarti dia sejenis. Kemudian 2x berpangkat 2 itu sejenis dengan min x kuadrat. Berarti ini bisa juga dijumlahkan. Jadi akan diperoleh 2x kuadrat ditambah min x berpangkat 2. Kemudian ditambah min 7x itu sejenis dengan 4x. Karena sama-sama x-nya itu berpangkat 1. Sehingga ini bisa disatukan atau bisa kita jumlahkan. Yaitu min 7x tambah 4x. Kemudian yang konstanta ini 6 bisa disatukan dengan min 5. Kemudian ini tinggal Anda selesaikan. Min 4x berpangkat 3 ditambah 2x berpangkat 3 tentu hasilnya min 2x berpangkat 3. Kemudian 2x berpangkat 2 ditambah minus x berpangkat 2 tentu hasilnya adalah x berpangkat 2. Min 7x ditambah 4x hasilnya min 3x. Lalu 6 ditambah dengan min 5 hasilnya adalah 1. Sehingga jumlah daripada fx dan gx hasilnya adalah min 2x berpangkat 3 ditambah x berpangkat 2 dikurang 3x lalu ditambah 1. Ini penjumlahannya. Lalu bagian B pengurangannya. Nah, ini dia. Tentu sama juga seperti tadi, yang sejenis kita perkurangkan. Berarti min 4x berpangkat 3 dikurangi dengan 2x berpangkat 3. Nah, ini dia. Kemudian ditambah 2x berpangkat 2 dikurangkan dengan min x kuadrat. Karena dia sejenis. Saya kira jelas ya. Kemudian ditambah min 7x dikurang dengan 4x. Karena dia sejenis. Ini sama-sama berpangkat 1. Saya kira jelas. Kemudian 6 dikurang dengan min 5. Saya kira jelas ya. Min 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu hasilnya adalah min 6x berpangkat 3. Kemudian ini ya, ini bisa diperkalikan menjadi positif. Jadi 2x kuadrat positif 1x kuadrat itu menjadi 3x kuadrat. Kemudian ditambah min 7x min 4x tentu hasilnya min 11x. Kemudian ini 6 dikurang minus 5 ini bisa diperkalikan menjadi positif 5. Sehingga 6 positif 5 hasilnya 11. Jadi suku banyak hasil pengurangan dari fx dan gx, hasil pengurangannya adalah min 6x berpangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 11x lalu ditambah 11. Saya kira jelas ya. Berikutnya bagian B yaitu perkalian suku banyak. Dalam melakukan perkalian suku banyak dapat dilakukan dengan yaitu menggunakan sifat distributif atau bersusun, dengan cara bersusun. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh yang keempat. Tentukan hasil perkalian dari 2x ditambah 3 dikali dengan 2x berpangkat 2 dikurang 3x lalu ditambah 2. Cara yang pertama yaitu dengan sifat distributif. Ya, jadi caranya itu, jadi 2x ini dulu dikalikan semua dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, ini dia. Lalu ini ditambah. Setelah itu 3 dikalikan juga seluruhnya dengan ini. Nah, ini dia. Kemudian kita perkalikan. 2x dikali dengan 2x berpangkat 2 hasilnya 4x berpangkat 3. 2x dikali dengan min 3x tentu hasilnya min 6x berpangkat 2. Kemudian 2x dikali dengan positif 2 hasilnya adalah 4x. Saya kira jelas ya. Kemudian 3 dikali dengan 2x berpangkat 2 hasilnya 6x berpangkat 2. Kemudian 3 dikali dengan min 3x hasilnya min 9x.
Kemudian 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, jika pekerjaan kita sampai di sini, maka kita tinggal menjumlahkan yang sejenis. 4x berpangkat 3 kita lihat, oh tidak ada temannya, maka tetap kita tulis 4x berpangkat 3. Lalu min 6x berpangkat 2, ini 6x berpangkat 2. Nah, ini sejenis, maka bisa kita satukan. Min 6x berpangkat 2 ditambah 6x berpangkat 2 tentu hasilnya 0. Jadi tidak ditulis. Karena habis ya ini ya. 4x dikurang 9x maka hasilnya min 5x. Kemudian ditambah 6. Jadi inilah hasil perkalian suku banyak dari 2x tambah 3 dikali dengan 2x berpangkat 2 kurang 3x tambah 2. Ini hasil kalinya. Ini menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Koefisien-koefisiennya adalah 2, min 3, dan 2. Saya kira jelas. Kemudian, koefisien daripada 2x tambah 3 tentu adalah 2 dan 3. Nah, selanjutnya ini diperkalikan. Jadi cara mengalikan seperti biasa. 3 dikali 2, lalu 3 dikali min 3, kemudian 3 dikali dengan 2. Nah, ini dia. 3 kali 2, 6. 3 kali min 3, min 9. 3 kali 2 adalah 6. Selanjutnya pindah lagi ke yang 2 ini, koefisien daripada x-nya. 2 kali 2 adalah 4. Ya. Kemudian 2 dikali min 3 adalah min 6. 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan ke bawah. Nah, kalau dijumlahkan ke bawah ini berarti di sini 6, ini min 5. Ini 0, ini adalah 4. Dengan demikian akan diperoleh koefisien hasil perkaliannya adalah 4, 0, min 5, dan 6. Ya. Kita mulai dari belakang supaya ditahu pangkat tertingginya berapa atau derajatnya berapa. Ini x-nya berpangkat 0 atau konstan. Ini berpangkat 1 x-nya. Ini berpangkat 2 x-nya, berarti ini berpangkat 3. Maka dengan demikian ini hasil perkaliannya merupakan suku banyak berderajat 3. Jadi hasil perkaliannya adalah 4x berpangkat 3 ditambah 0x berpangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Karena 0 dikali x berpangkat 2 itu jadinya 0, maka tidak ditulis. Jadi hasil terakhirnya adalah 4x berpangkat 3 dikurang 5x lalu ditambah dengan 6. Inilah hasil perkalian. Ternyata sama cara pertama dan cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagian C, kesamaan daripada suku banyak. Dua suku banyak dikatakan sama jika kedua suku banyak itu berderajat sama dan koefisien dari variabel dengan pangkat bersesuaian juga sama. Jadi dikatakan sama bila derajatnya sama. Kemudian koefisien dari variabel dengan pangkat yang bersesuaian juga sama. Misal fx adalah ini ya semua. Kemudian gx-nya adalah ini. Dikatakan fx itu sama dengan gx jika an sama dengan bn, kemudian an kurang 1 itu sama dengan bn kurang 1. Demikian seterusnya sampai dengan a0 sama dengan b0. Inilah syarat daripada dua suku banyak yang dikatakan sama. Berikut kita lihat contoh soalnya. Diketahui suku banyak px kuadrat tambah qx tambah r sama dengan 4x kuadrat kurang 3x tambah 10. Tentukan nilai p, q, dan r. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari sini nampak jelas bahwa jadi dengan demikian px kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Nah, ya. Nah, ini dia. Sehingga p-nya itu adalah 4. Kemudian qx itu sama dengan min 3x. Sehingga q-nya adalah min 3. Sedangkan r-nya tentu dalam hal ini konstannya sama dengan 10. Oke ya, saya kira jelas. Jadi kesamaan daripada dua suku banyak itu apabila kedua suku banyak itu derajatnya sama
dan koefisien-koefisien dari pangkat yang bersesuaian juga sama. Oke ya, saya kira jelas. Kita lihat contoh yang ke-6. Diketahui fx sama dengan 2x berpangkat 3 dikurang 3x berpangkat 2 dikurang 5x lalu ditambah 10. Sedangkan gx-nya itu sama dengan ax tambah b dikali x kurang 2 dikali x kurang 1 lalu ditambah c. Jika fx sama dengan gx, tentukan nilai a, b, dan c. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita sederhanakan dulu daripada gx-nya dulu, suku banyak dari gx ini. Tentu ini supaya lebih mudah, ini dulu dikali masuk. Jadi x kurang 2 dikali dengan x kurang 1. Jadi ax tambah b tetap kita tulis, kemudian x kurang 2 dikali x kurang 1, cara mengalihkannya seperti biasa, x kali x diperoleh x kuadrat, x dikali dengan min 1 diperoleh minus x, kemudian pindah ke min 2, min 2 dikali x diperoleh min 2x, kemudian min 2 dikali dengan min 1 diperoleh positif 2. Selanjutnya ini diperkali masuk ke dalam. Ya. Jadi menggunakan sifat distributif ya. Ax dikali dengan x berpangkat 2 tentu hasilnya ax berpangkat 3 ya, saya kira jelas. Jadi tadi ini kan disatukan dulu ini ya, min x min 2x itu menjadi min 3x, saya kira jelas ya. Kemudian ax ini kita kalikan x berpangkat 2 akan diperoleh ax berpangkat 3. Ax dikali dengan min 3x akan diperoleh min 3ax berpangkat 2, saya kira jelas. Kemudian ax dikali dengan positif 2 diperoleh 2ax. Ax-nya sudah diperkalikan, pindah ke bagian B. B dikali dengan x kuadrat diperoleh bx kuadrat. Kemudian B dikali dengan min 3x akan diperoleh min 3bx. Nah ini dia. Kemudian B dikali dengan 2 diperoleh 2b. Kemudian ditambah dengan C. Lalu selanjutnya kita satukan atau kita kelompokkan yang sejenis. Ax berpangkat 3 kita lihat di sini A tidak ada temannya, maka kita tulis saja ini ya. Nah, ini dia. Kemudian ini x berpangkat 2. Cari yang sejenis. X berpangkat 2 berarti yang ini sejenis. Kalau dia sejenis, maka tinggal menjumlahkan koefisiennya. Artinya min 3a ditambah dengan b. Nah, ini dia. Lalu kita tulis x berpangkat 2. Nah, kira jelas. Kemudian ini x, ini juga x. Berarti ini adalah sejenis. Jadi tinggal jumlahkan koefisiennya yaitu 2a ditambah dengan min 3b, berarti ini. Lalu dikali dengan x. Kemudian 2b tambah c itu berarti konstannya. Karena tadi di soal dijelaskan fx sama dengan gx. Nah ini dia. Berarti kalau begitu 2x berpangkat 3 dikurang 3x berpangkat 2 dikurang 5x tambah 10 sama dengan ini. Ini gx-nya tadi. Kita lihat koefisiennya, ini x pangkat 3, ini x pangkat 3, berarti dalam hal ini a-nya sama dengan 2. Akhirnya jelas. Kemudian min 3, ini ya lihat, ini berpangkat 2, ini juga berpangkat 2. Maka dengan demikian min 3a ditambah b itu sama dengan min 3. Ya. Kemudian yang variabel x-nya yang berpangkat 1. Di sini min 5. Nah, yang berpangkat 1 di sini koefisiennya 2a dikurang 3b. Jadi bisa dikatakan 2a kurang 3b sama dengan min 5. Sedangkan konstannya yaitu 10 sama dengan 2b ditambah c. Oke ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ini sebagai a. Kita pindah ke slide berikutnya. Ingat ya bahwa koefisien daripada x kuadrat berarti min 3 sama dengan min 3a tambah b. Kemudian a-nya sebentar kita ganti dengan 2. Nah, ini dia. Nah, kita lihat ini a-nya kita ganti 2. Min 3 kali 2 ditambah b sama dengan min 3. Min 3 kali 2 jawabannya min 6. Jika ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 6. Sehingga b sama dengan min 3 tambah 6 hasilnya 3. Nah, tidak perlu lagi kita menggunakan koefisien daripada x. Ya, kita lanjut ke konstannya, yaitu 2b ditambah c sama dengan 10. Di mana b-nya di sini hasilnya 3. Berarti 2 kali 3 ditambah C sama dengan 10. 2 kali 3, 6. Lalu pindah ke ruas kanan menjadi min 6. Sehingga C sama dengan 10 kurang 6 hasilnya adalah 4.
Sehingga dengan demikian maka diperoleh nilai A tadi adalah 2, nilai B adalah 3, dan nilai C adalah 4. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu latihan soal. Ini ada beberapa soal, silakan kalian kerja. Jika kalian masih belum paham, maka silakan buka contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Oke, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.